Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat kebaikan yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tema yaitu 7 cara berkah meraih keluarga sakinah. Sahabat-sahabat sekalian, kita menikah. Setiap muslim menikah. Tujuannya salah satunya adalah untuk menggapai ketenangan dalam hidup. Maka di ayat Al-Quran di surah Ar-Rum 21 itu jelas, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah adalah ya dipersatukannya laki-laki perempuan, ada bingkai pernikahan. Untuk apa itu semua? Untuk litas kunu, supaya sakinah, tenang, damai, tentram, supaya sakinah. Maka kita kalau merujuk ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sampai ya berani mengklaim bahwa rumah beliau itu, rumah tangga beliau itu baiti jannati. Kenapa kalimat berani? Karena kalau diukur secara duniawi, baginda Rasul itu kan rumahnya jauh, dikatakan megah, dikatakan ya standar aja mungkin tidak. Ya 4x4 dengan sederhana ala kadarnya. Kalau tidur beliau di pelepah kurma sampai merah-merah ya di punggungnya. Umar pun menangis. Artinya kalau dimaksud rumahku surgaku secara materi nggak mungkin. Tapi kenapa Rasul menyampaikan bahwa baiti jannati, rumahku surgaku? Oh, ternyata rumahku surgaku itu bimakna, bukan zohir tapi batin, bahwa yang dimaksud rumahku surgaku itu adalah maknawi, yaitu ketenangan, kedamaian, ketentraman. Itu maknanya. Maka kalau rumah yang sifatnya materi, bahan-bahannya pondasi dari batu, mungkin pintunya dari jati, atapnya dari genting yang elegan, dan lain-lain. Maka kalau rumahku surgaku baginda Rasul, ya bahan-bahannya bukan dari materi-materi, tapi dari sesuatu yang maknawi. Maka ada 7 cara berkah menggapai keluarga sakinah. Saya pakai bahan-bahan, tapi bukan materi, tapi maknawi. Mana? 1, rumahku surgaku itu dibangun pondasinya dari iman. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Maka orang-orang yang menikah dengan pondasi iman, maka dia akan kokoh, akan kuat apapun yang terjadi kepada dirinya, kepada pasangannya, kepada keluarganya. Kenapa? Karena pondasinya iman. Apa sih yang lebih besar dari keagungan Allah? Tidak ada. Maka kalau bersandar kepada yang maha besar, bersandar kepada yang maha kokoh, bersandar kepada yang maha kuat, bersandar kepada yang maha kaya, maka tidak akan bergeming sedikit pun, walaupun ujian datang bergelombang menempa kehidupan rumah tangga dia. Karena pondasinya iman. Yang nomor kedua, biasanya langsung ke pintu. Pintunya apa rumahku surgaku? Pintunya adalah al-ikhlas. Ikhlas jadi suami yang harus banting tulang, kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala, berangkat ke timur, ke barat, ke utara, selatan untuk mencari nafkah, berpeluh keringat, bahkan mungkin harus bersimbah darah, memeras pikiran. Untuk apa? Untuk menafkahi anak dan istri. Dapat gaji, dapat keuntungan, dikasihkan kepada keluarganya, padahal yang berjibaku dalam kerasnya perjuangan mencari
duniawi, maka itu kan lelaki. Tapi ikhlas, ikhlas, ikhlas. Perempuan juga sama, sebagai istri harus ngurus tetek bengek rumah tangga. Dari mulai bangun sampai tidur lagi seolah tidak ada ujungnya. Anak nangis, ya, terus nasi udah mateng dan sampai ini gitu ya, gosong. Selanjutnya ini belum beres, itu belum beres. Wah ini dari mulai bangun sampai tidur lagi nggak ada ujungnya. Udah diberesin, berantakan lagi, udah ini itu. Luar biasa, tapi ikhlas, ikhlas. Maka kalau pintu masuknya rumahku surgaku adalah pintunya ikhlas, insya Allah akan damai, tentram, tenang, sesibuk apapun, sekredit apapun, dan sebanyak ujian apapun menimpa rumah tangga kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan benar, semata-mata menjalankan agama yang benar. Selanjutnya yang nomor ketiga, dindingnya apa rumahku surgaku? Dindingnya adalah amanah. Dinding itu kan fungsinya untuk menjaga orang masuk ke rumah kita, untuk menjaga hewan buas masuk ke rumah kita, untuk menjaga daripada gangguan orang-orang jahat gitu ya. Jadi dinding itu adalah fungsinya untuk menjaga anggota rumah tangga kita. Maka kalau dindingnya amanah, suami keluyuran di luar berjumpa dengan banyak wanita, tetapi karena dindingnya rumahku surgaku amanah, dia tidak akan selingkuh, tidak akan ke lain hati, tidak akan mengkhianati istri. Istri juga sama, mungkin dia ada mantan-mantannya, mungkin dia berjumpa dengan berbagai laki-laki, tapi dia tetap amanah bahwa kalau sudah nikah, dia akan membuang pikiran sekecil apapun untuk berpaling ke lain hati, karena arjunanya sekarang adalah suami, dan suami ya panutannya, cintanya gitu ya adalah istrinya. Maka tentu kalau rumahku surgaku dindingnya amanah, akan selalu saling menjaga diri dari berkhianat ke lain hati. Selanjutnya yang nomor keempat, jadikan atapnya sabar dan syukur. Jadi kalau nanya rumahku surgaku atapnya apa? Atapnya adalah sabar dan syukur. Atap itu fungsinya menahan daripada panas, menahan daripada hujan. Maka apapun yang menimpa rumah tangga kita, baik panas maupun hujan, dalam artian baik sehat maupun sakit, baik kaya maupun miskin, baik jadi pejabat atau jadi rakyat, baik jadi konglomerat atau orang melarat, baik jadi orang terkenal atau orang termarginal, seluruhnya semuanya dihadapi dengan atapnya, yaitu sabar dan syukur. Kaya, syukur. Miskin, sabar. Sehat, syukur. Sakit, sabar. Jadi pejabat, syukur. Jadi rakyat, sabar. Jadi konglomerat, syukur. Jadi orang melarat, sabar. Jadi orang terkenal, syukur. Jadi orang termarginal, sabar. Tapi bukankah sabar dan syukur dua-duanya baik bagi orang beriman? Yang akan membawa kepada ketenangan kalau ada sabar dan syukur apapun kondisi kita. Yang akan membawa ke ridha dan surganya Allah. Maka orang-orang yang atap rumahnya, rumah surganya adalah atap sabar dan syukur, maka dia akan bisa melalui berbagai keadaan dalam hidupnya. Karena dua jimat kehidupannya, sabar dan syukur. Selanjutnya yang nomor kelima, jadikan dapurnya adalah warok. Dapur itu kan tempat di mana kita memasak, menanak nasi, memasak lauk pauk, menyediakan air, diminum, dimakan oleh keluarga. Maka dapurnya adalah waro. Apa itu waro? Waro itu menjaga dari hal yang haram. Hati-hati dari hal yang haram.
pantang dia makan barang haram karena itu akan jadi celah api neraka. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih, kata baginda Rasul. Setiap daging yang jadi dari barang haram tidak akan dilalap api neraka. Maka dia pastikan kalau seorang suami dia memberi nafkah kepada anak istrinya dengan yang halalan thayyiban. Seorang istri memasak, memberi makan kepada anaknya pasti yang halal dan thayyib, bergizi thayyib. Itu kenapa? Karena dapurnya warok. Dia akan selalu menjauhi sepanjang rumah tangganya, sepanjang hidupnya dari hal-hal yang haram. Baik haram zatnya, barangnya, maupun haram cara mendapatkannya, maupun haram cara menyalurkannya. Jadi dia akan selalu warok, yaitu hati-hati kepada yang haram. Selanjutnya yang nomor ke-6, jadikan ruang keluarganya musyawarah. Jadi rumahku surgaku, ruang keluarganya adalah musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah itu saling memberi pendapat, saling bertukar pendapat, saling memberi masukan. Tidak ada rumahku surgaku yang otoriter. Kata suami, kata saya A, tidak boleh ada yang mengajukan B. Kata istri, tidak, saya B. Kalau tidak B, saya cerai. Kata anak-anak, saya C. Kalau tidak, ya udah saya minggat aja. Wah, itu kacau. Maka rumahku surgaku bingkainya di keluarga, ruang keluarganya adalah musyawarah. Selalu menerima pendapat orang, selalu mendengar ucapan orang, selalu meminta kritik, meminta saran, meminta masukan. Tidak otoriter, semuanya dibicarakan baik-baik. Itulah rumahku surgaku, ruang keluarganya adalah musyawarah. Yang terakhir, yang ke-7, jadikan halamannya adalah halakul karimah. Halaman itu kan dilihat orang. Halaman itu diakses orang. Halaman itu kadangkala jadi tempat orang menilai kita, etalase rumah tangga kita. Di dalam rumah tidak ada yang tahu, tetapi di halaman rumah semua orang tahu. Apa itu halaman rumahnya rumahku surgaku? Yaitu akhlakul karimah, akhlak yang baik. Baik dengan tetangga, baik dengan kanan kiri, depan belakang, aktif di masjid, aktif di lingkungan warga, ada pengajian ikut, ada kerja bakti ikut, cair dengan warga sekitar, bergabung dengan warga sekitar, dan saling menyayangi, saling menitip diri dengan warga sekitar dengan akhlakul karimah. Itulah 7 cara berkah meraih keluarga sakinah. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya, karena yang berbicara baik, yang menyimak baik, tapi ada yang lebih baik. Siapa gerangan? Yang mengamalkan 7 cara berkah meraih keluarga sakinah barusan. Terima kasih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.